Bapa di sorga, kami sungguh bersuka cita pada saat ini boleh bersekutu di rumah kekasih kami, keluarga Ibu Sin Hektar yang mengabu. Kami percaya apa yang terjadi ini bukan usaha manusia, bukan rencana kami, melainkan anugerah daripada Tuhan. Sebab di mana ada persekutuan, semuanya terjadi karena Tuhan membentuk, karena Tuhan hadir. Terima kasih Bapa, kami akan mengawali pelayanan dari persekutuan doa GKST Wilayah Tangerang ini mulai hari ini dan pada masa-masa selanjutnya. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya hati kami diterangi, sehingga kebersamaan kami tidak sejenak saja, melainkan akan terus terwujud kapan dan dimanapun kami beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga, urutlah kami, kuasailah kami semuanya, supaya kami dimampukan mengerti kehendak Tuhan dan lalu kami dibarui olehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari untuk mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Pertama-tama kita akan membaca suatu bagian firman 1 Timotius ayat pasal 3 ayat 14 sampai 16. 1 Timotius 3 ayat 14 dan 16. Saya membaca ayat ganjil dan saudara-saudara membaca, saya membaca ayat genap dan saudara-saudara membaca ayatnya yang ganjil. 1 Timotius pasal 3 ayat 4 dan sampai ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 14. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, saudara tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yang dijemaat dari apa yang hidup, yang menopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bacaan yang kedua dalam rangka ibadah perdana kita hari ini adalah Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita akan baca juga secara bergantian. Saya membaca ayat genap dan Bapak Ibu saudara membaca ayatnya yang ganjil dari Markus pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil murid yang pertama, ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan jala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dia Paulus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalan di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Pertama-tama saya menyapa kita semua di rumah, di ruangan ini, rumah ibadah ini, dan sekaligus juga yang mengikuti live streaming kita. Salam. Salam. Terima kasih, puji Tuhan. Saya hanya dapat berujar haleluya, puji Tuhan, karena hari ini kita boleh beribadah perdana. Jadi ini adalah kelompok persekutuan doa GKST Wilayah Tangerang. Terima kasih Bisin yang sudah memberikan respon. Iman dengan iman itu kalau bekerja dia melahirkan yang luar biasa. Kami merindukan, Ibu Sin mendoakan. Ternyata ketemulah bahwa hari ini sebagaimana kerinduan Ibu Sin akan menjadi rumah doa, lalu kemudian kita juga mempunyai semacam harapan akan bisa mewujudkan sebuah pelayanan di Wilayah Tangerang. Akhirnya ketemu. 2 minggu lalu kami datang, kemudian diskusi, dan di sana kemudian kita menyepakati jangan dulu pos pelayanan atau kelompok kebaktian. Kita mulai dengan persekutuan doa dulu, supaya suasananya tidak terlalu kaku ya.
Jadi seperti ini, kalau langsung ibadah minggu kayaknya kaku begitu ya. Sudah ibadah minggu di gereja kita dan masing-masing tadi datang di sini salah lagi ya. Jadi kita nyanyi lagu-lagu yang sedikit hidup. Terima kasih sekali lagi Bu Sin dan anak-anak yang saya dengar tadi memberikan support luar biasa gitu ya. Terima kasih Pak Kavin, Onja dan Ibu waktu itu juga ikut mendiskusikan bersama kita dan teman-teman yang lain. Dan saya baru datang nih, Jenly. Oh, ada datang. Maskernya bukan. Oh, namanya Jenly. Iya. Oh ya. Oh, Jenly Grace. Oh, terima kasih ya sudah boleh bersama-sama dengan kami. Dan karena itu saya ingin menyapa Pak Enji ya, terima kasih yang saya kira nanti akan terus bersama-sama dengan kita ya dalam rangka ibadah ini. Saya terima kasih Bapak Opini ya sudah memenuhi undangan kita untuk bersama-sama. Pak Ofir Kolombo, terima kasih Bapak Ina ya. Dan nanti ke depan ya boleh bersama ibu dan anak-anak ya. Dan ibadah kita ini direncanakan baru sekali sebulan. Jadi minggu ketiga jam 4 sore ya. Jadi nanti di sini tadi saya dengar bisa juga di rumah nona nanti ya. Dan apalagi kalau di kafe nanti ya. Saya kira itu harapan anak-anak ya. Kita akan ibadah di kafe begitu ya. Nggak apa-apa, semuanya itu akan memberikan variasi dari pelayanan kita. Terima kasih Pak Mama Fani sudah bergabung juga di sini. Mama Jojo ya luar biasa boleh hadir. Saya kira itu yang boleh kami sapa dulu ya. Ada Fani ya. Mudah-mudahan ikut membantu kita. Ini kan ikutnya darurat ya. Tapi puji Tuhan dia bisa mengiringi kita. Jadi saudara-saudara, kata Bapak Martin Luther Agustinus, kita tahu dia adalah seorang tokoh besar dalam sejarah gereja. Dia adalah seorang pembaharu. Hidup itu memang harus didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, sola fide, sola gratia, sola scriptura. Jadi hidup kita itu bertonggak pada 3 hal itu. Hanya karena iman, hanya karena Alkitab, dan hanya kasih karunia. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya bisa ada sampai hari ini karena kekuatan ya. Semua kita berdoa kemarin dan puji Tuhan hari ini kita berada berkumpul bersama-sama. Kemunculnya hari kita memberata evangelis. Sebenarnya kalau kita bisa kumpul seperti ini, nah kita mau berpemau supaya kita bersaudara, saling mengasihi, saling menyayangi. Amin. Iya, karena kita ini berjauhan ya. Kita datang semua dari tanah kelahiran kita. Lalu kemudian kita tersebar, ya, jalan hidup masing-masing. Ada yang setengah mati merayap dari bawah, ada yang langsung dapat pekerjaan. Tapi kemudian semua kita berjuang. Dan kalau misalnya kita ada di daerah yang jauh dari kampung kelahiran, kita semua punya kerinduan. Kita harus bersatu, ya. Kita harus menyatakan kekompakan kita, ya. Kemarin ada musyawarah besar Ikatan Keluarga Sulawesi Tengah. Ada 13 paguyuban dari Sulawesi Tengah termasuk Poso Moi, semuanya gabung. Apa yang dikatakan oleh orang-orang tua di sana, kita ketinggalan dari paguyuban-paguyuban dari provinsi lain. Nias kuat, Batak kuat, Kalimantan kuat, Maluku kuat, NTT kuat. Kita ketinggalan. Malah ada Ikatan Keluarga Sulawesi Tengah vakum, ya. Untunglah kemarin bisa dihidupkan. Jadi, ya kita harus menunjukkan kesatuan kita. Nah, belum lagi kalau bicara kesatuan kita dalam kerukunan kita, IKP baru kita mau rintis lagi ini. Ya, puji Tuhan ada kerukunan-kerukunan yang kemudian mewakili kita. Ada Longkea ya, Longkea tetap hidup hari ini, puji Tuhan ya. Ada Lembo, ada Ikman, ada Masbat, dan ada juga anak-anak muda yang membentuk kelompoknya sendiri. M3 apa 3 ya kan? Sebenarnya paling cocok M3, M3 muda-mudi mau berpemau. Kalau 3M itu T-nya M3 ya. Tuna-tuni mau, itu mungkin kan. Saudara-saudara, kita harus bersatu. Oleh karena itu, mari kita menggalang persatuan kita dalam segala seginya termasuk melalui pelayanan. Ya. Kita bersyukur bahwa GKST mempunyai sebuah kerinduan untuk mengembangkan pelayanannya. Karena sebagai suatu gereja modern, dia tidak bisa tak kurung. Dia tidak bisa hanya ditahan di satu lokus, hanya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Kalau dia mau maju, maka dia harus berkembang. Dan spirit itu lalu kemudian
mempengaruhi, kemudian menemui kita orang-orang tua dan siapa saja untuk kita mengembangkan puji Tuhan. Ya, jadi kalau kita ada di sini semuanya karena Tuhan dan tujuannya adalah supaya kita saling mengasihi. Ya, saya sungguh sangat sedih ya. Saya lupa waktu itu ya, yang di Kelapa Gading, yang kita layani dulu ya, itu dia meninggal. Padahal itu lumayan secara ekonomi baik begitu ya, tapi meninggalnya nggak ada yang datang. Makan cari orang, waktu itu masih ada di kafe, lalu saya bisa datang mimpin malamnya. Nggak ada yang datang. Ya, nanti datang beberapa orang, Pak Kapten atau siapa. Udah sedih rasanya. Kita satu kampung, satu daerah, tapi begitu. Tidak boleh. Orang Kristen itu kalau ada saudara yang meninggal, jangan biarkan dia sendiri. Harus ada penghiburan sampai dia menjemput ajalnya. Ya, jangan nanti ada orang kita meninggal, ceritanya tidak ada yang lihat, sedih sekali rasanya. Tidak ada yang datang. Ya, besoknya pemakaman saya tidak bisa karena saya juga ada pelayanan untuk Ibu Nenohara. Bisa, ya Pak? Bisa datang. Oh puji Tuhan bisa. Cuma itu lalu kemudian terbayang di kepala saya. Sungguh sangat sedih kalau umpamanya kita mengalami hal seperti itu. Padahal banyak saudara-saudara kita di sini. Jadi kita harus saling mengajak ya, saling mengajak. Yang pertama dari 1 Timotius 3 ayat 14-16 saya mau menekankan dua hal. Kita ini satu keluarga. Jangan tercerai-berai. Dimanapun kita berada, kita harus saling mengajak, saling mengingatkan. Lewat kerukunan, lewat gereja kita harus saling mengingatkan. Karena kalau tidak ketemu, ya kita tidak kenal, ya kan? Nanti kalau umpamanya kita sudah ketemu, lama-lama Ibu Sin akan kenal kita semua. Ada Agnes, dia luar biasa Agnes itu Ibu Sin. Luar biasa ya. Saya itu sampai kalau malam-malam membayangkan Agnes begitu ya. Iya, karena pergumulannya luar biasa. Ternyata tadi siapa? Si Vira lebih parah lagi cerita hidupnya ya. Wah, tapi ya itulah hidup. Nanti kenal Agnes, kenal Vira, kenal Nanda, Adit, Andre, Ul, siapa lagi ya? Kalau Ella kan memang sudah dikenal di sini toh. Kita yang kenal Pamela begitu ya. Ada lagi siapa? Oke, lama-kelamaan kita akan. Yang kedua, selain kita harus saling mengasihi, saling ajak. Yang kedua, kita harus saling menopang. Ya, orang Poso itu suka sekali bawa kasih senjata. Suka sekali bawa kasih, itu tabiatnya kita orang. Kalau sudah ada yang naik, tunggu saja. Ada yang menggoyang itu sebentar lagi. Memang begitu tabiat kita dari dulu, orang-orang tua juga cerita dari dulu. Jangankan kita sebagai sesama rumpun dari Sulawesi Tengah, para saudara itu sudah pasti bawa kasih senjata. Oh beda dengan masyarakat lain. Baku topang, mobil sumpuk, saling topang supaya mereka berhasil. Karena itu saya ajarkan ponakan-ponakan saya. Kamu, saya topang, saya ajak ke sini supaya kamu lakukan itu buat sepupumu, buat nanti anak-anakmu dan keluarga-keluarga kita yang lain. Ya kan? Jadi itu, kita harus lakukan itu. Nah, karenanya mari kita mempertahankan kebersamaan kita untuk dua hal ini. Kita harus saling mencintai, saling mengasihi, kita harus saling menopang. Kalau orang Batak ada menterinya, kenapa orang Poso orang tidak ada menterinya ya? Kenapa orang Jawa bisa ada menterinya? Tapi puji Tuhan dulu ada orang Mori, Pak J. Tumakaka toh? Tumakaka ya, yang jadi menteri dulu Pak Kampinya. Menteri 100 hari ya, Menteri 100 hari. Nanti kenapa Menteri 100 hari nanti tanya sama ini Om Onja, ya kan? Om Kavin. Kalau Om Onja sana, kalau ini Om Kavin, ya kan? Tapi Bapak ini Kavin Onja, yang itu Onja Domondo. Nah, kan kita udah dengar melakukan penjelasannya. Kenapa Bapak Indah menggunakan nama Onja? Karena waktu lahir dulu orang tuanya bilang, siapa namanya? Itu pakai namanya Guru Onja. Dulu orang tua dari Pak Calvin ini mengajar di tempatnya Bapak Indah. Lalu orang tuanya kasih nama famnya Pak Guru itu dikasih nama, Pam dikasih nama. Itu kan luar biasa kan? Jadi begitulah. Makanya saya bingung ada Kavin Onja, tapi ada Onja Tobondo. Ya sekarang kedua minggu lalu baru ketemu, baru terpecahkan persoalannya. Ya. Kalau tidak ketemu kan tidak terpecahkan. Ya itu. Nah jadi kalau orang Batak ada menterinya, kalau orang Jawa ada menterinya banyak, Papua ada menterinya, dari yang lain-lain menteri.
kenapa kita susah? Ya kan? Satu hal, pendidikan. Ya, Bung Aran Saragi dulu, Menteri Pertanian dulu, dia bilang sama masyarakat Batak, anak-anak muda, pendidikan itu sangat penting. Cita-cita kita nanti kalau GKST berkembang, dia harus memajukan budayanya juga, dia harus punya lembaga beasiswa yang kokoh kuat. Ya, doakan ya. Dulu waktu kami melayani di POU Persekutuan Oikumene Umat Kristen Larangan Indah, kecil-kecilan kami lakukan. Tapi kami mampu membiayai anak SD, SMP, SMA. Namanya Kompak Peduli. Bapak-bapak ngumpulin 10.000 satu orang. Tiap pulang. Bahkan ada yang ngasih 50, kemudian belakangan ada yang 100. Jadi kita membiayai. Dulu kan SPP masih bayar. Kita bagi. Saya punya kerinduan. Nanti kita akan lakukan hal ini. Harus punya beasiswa. Supaya anak-anak kita, bahkan juga dari daerah, nanti kita bisa bantu. Ada amin? Yang kedua, saudara, dalam rangka ibadah kita yang perdana, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Jadi Yesus itu adalah rabi, dan sebagai rabi dia melakukan sebuah cara yang berbeda dengan rabi-rabi pada umumnya. Rabi adalah guru. Dalam tradisi orang Yahudi, di situ ada guru-guru yang mengajarkan generasi muda untuk apa? Supaya mereka paham hukum-hukum agama, juga menjadi pandai. Nah, tetapi rabi-rabi itu tinggal di rumah. Lalu kemudian orang tua menyuruh anaknya, pilihlah siapa yang kamu suka. Mendaftarlah. Nanti kamu akan diajarkan oleh rabi yang menjadi guru ini. Maka begitulah tradisi. Yesus tidak. Dia rabi, tapi dia tidak tinggal di dalam rumah. Karena itu dia mengatakan kepada murid-muridnya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk menyandarkan kepalanya. Tidak ada satu basis atau tempat yang menjadi pusatnya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mencari murid-muridnya. Dia pergi ke pantai dan melihat orang, lalu kemudian mengatakan, mari ikutlah. Kamu akan menjadikan penjara manusia. Murid-murid pertama-tama yang dipanggil adalah Simon, lalu kemudian Andreas, kemudian dia berjalan lagi menemukan Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Mereka semua dipanggil. Kalau kita telusuri lagi, kita pinjil, maka ada Lewi yang dipanggil sang pemungut cukai, ada Matius juga yang dipanggil, ada Bartolomeus, dan kemudian orang-orang yang disebut sebagai murid-murid 12 rasul, Filipus, lalu sampai kepada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu dari Keriot. Dia ada di Yudea. Satu-satunya murid dari Yudea adalah Yudas Iskariot. Yang lain dari daerah Galilea semua. Saudara-saudara, murid-murid ini dipanggil pada waktu mereka lagi bekerja. Mereka lagi bekerja, dipanggil untuk melakukan tugas Yesus, dan tidak ada yang menolak. Semua kemudian mengikutinya. Jadi jangan bilang, Tuhan saya masih sibuk, Tuhan saya punya kerja, saya punya rencana. Tuhan panggil. Memang tidak dimaksudkan supaya kita meninggalkan pekerjaan kita. Kalau kita ikuti secara letter-let, habis kita kan. Misalnya semua kita lagi kerja nih, nah keboi kue kita tinggalkan pekerjaan kita, bisa hancur kita. Maksudnya adalah saat kita sibuk dengan seluruh kegiatan kita, kalau Tuhan panggil, mungkin itu waktunya Tuhan inginkan kita melakukan pelayanan baginya. Ada amin? Ya, semua dipanggil. Ini Ibu Selvi tidak datang tadi ya, Penatua Selvi yang menjadi ketua ibu. Dari 2018 sampai 2021 kemarin kita minta dia menjadi majelis, karena dia aktif di gereja kita, tapi dia tidak bersedia. Dia bilang, Bapak Bu Rol, saya masih sibuk, saya punya pekerjaan, saya punya anak-anak saya urus. Kemarin dia bersaksi, waktu pandemi Tuhan ambil kesibukannya dia, karena perusahaannya turun. Nah kemudian dia pergi ke gereja, mulai terlibat. Anaknya yang pertama bilang, Ma, kayaknya mama ke gereja karena kurang kesibukan deh. Selama ini sibuk di kantor, sekarang mau cari kesibukan di gereja. Dia terpukul. Dia terpukul dengan perkataan itu. Dia bilang, Tuhan, anak saya bilang seperti itu. Makanya ketika kita minta menjadi ketua komisi wanita, dia bersedia. Baru dia bersaksi. Dia bilang, jangan sekali-kali beralasan karena sibuk.
Tuhan akan mengambil kesibukan itu dengan caranya. Ya, puji Tuhan, memang perusahaannya jatuh, tetapi setelah 2 bulan dia melayani, dia dipanggil lagi untuk bekerja di tempat yang lebih bagus. Dan ternyata dia bersaksi juga, itu tempat dulu saya sangat impikan masuk di situ di Jalan Gunung Sahari, tapi saya tidak dapat jalan. Kok saya baru melayani 2 bulan, Tuhan tunjukkan di situ tanpa tes yang terlalu sulit, malah diminta untuk ke situ. Dia menangis dan dia mengatakan, Tuhan, saya tidak ada apa-apanya, hanya mengiyakan pelayanan, Engkau berikan jalan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara, bukan saya mau promosi tentang karunia surga, bukan saya bicara muluk-muluk, bukan saya mau diiming-iming, bukan, tetapi orang yang melayani pasti diberkati. Amin. Oleh karena itu, marilah kita ketika dipanggil Tuhan kita melayani, dipanggil untuk mengisi ibadah ini, kita laksanakan. Saya juga kaget, saya pikir tadi kita paling cuma 15-an, ya kan? Saya bilang di mobil tadi ya, kira-kira 15-an. Tuhan kirim banyak sekali, ya kan? Tuhan kirim banyak sekali. Ya Ibu Cindy ya. Nah, Ibu Cindy ini nanti akan membantu kita di sini ya, di persekutuan doa ini untuk pelayanan-pelayanan. Kalau misalnya kami tidak bisa datang, nanti Ibu Cindy dan Pak Jemi dan teman-teman akan mencoba mewujudkan pelayanan di sini. Mengapa kita dipanggil? Karena Tuhan memprovoke, ya, memprovoke kita dari hidup lama. Semua kita ini hidupnya masih ada yang lama, bahkan ada yang benar-benar total hidupnya itu lama dalam tanda petik ya. Dan Bapak Ibu tahu, kalau kita menerima Kristus masih ada yang lama, tidak akan bisa untuk kita bergerak. Karena Tuhan mengatakan, secari kain baru, jika ditempelkan di kain lama, maka itu akan mengoyakkan kain yang lama. Anggur yang baru, jika ditaruh di kantong anggur yang lama, akan menghancurkan kantong anggur yang lama. Jadi kalau mau menerima Kristus, hati harus benar-benar baru. Hati yang baru. Nanti saya jelaskan hati yang baru itu bagaimana, nanti saya jelaskan. Tapi intinya Tuhan memprovoke, dia menarik kita. Ya, jadi kalau Tuhan panggil sebenarnya tujuannya satu, supaya hidup lama kita ditinggalkan. Ya, apa itu hidup lama? Mari kita memikirkannya masing-masing. Memprovoke itu kadang-kadang dengan tanpa kita sadari. Ada juga yang memang benar-benar Tuhan paksa. Provoke ini begini. Kalau misalnya ada ibu-ibu yang susah melahirkan, lalu dokter memprovoke gitu ya, pakai alat atau apa, dipancing, ditarik supaya keluar. Itu namanya provokasi. Ya, tapi provokasi Allah ini adalah provokasi yang benar. Kalau yang demo-demo itu provokasinya nggak benar ya, jangan diikuti ya. Diprovokasi supaya dia keluar dari situ untuk masuk dalam kehidupan yang baru oleh Tuhan. Nah, kita dipanggil, kemudian kita akan mengikuti Yesus. Kita tidak ikut GKST. Kita tidak ikut satu lembaga, kita ikut Yesus, hanya kita ada di wadah di KST. Karena itu kalau aturan-aturan gereja sudah menghalangi kita untuk berkembang di dalam Yesus, maka kita harus waspada. Dosen saya, Dr. Sakaria Ngel dulu di Makassar bilang, Phineas, tidak semua aturan gereja itu adalah untuk kemuliaan, kadang-kadang untuk kemuliaan manusia saja. Saya kaget, karena itu kamu harus kritis ya, jangan cuma iya. Kamu harus kritis terhadap kehidupan bergereja. Betul. Saya melihat banyak kali kadang-kala aturan-aturan gereja, apa yang menjadi sistemnya tidak lagi untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk kemuliaan manusia-manusia di dalamnya. Dan itu sangat berbahaya. Jadi kita dipanggil untuk mengikuti Yesus. Istilah lainnya adalah kita menjadi gambar Allah. Ya, saya tidak akan jelaskan soal gambar Allah, karena yang dimaksud gambar Allah kita sudah tahu. Kita dirancang oleh Allah, kita dibentuk oleh Allah untuk memancarkan siapa itu Allah. Jadi kalau orang mau membaca Allah, maka dia akan membaca murid-murid Yesus. Kita, bagaimana kita bersikap, maka dari situlah orang kemudian melihat, oh luar biasa Pak Freddy ini. Dia sakit tapi dia sabar. Karena Yesus kan sabar. Oh luar biasa misalnya Pak Kavin ini. Dia kaya tapi rendah hati, karena Yesus rendah hati. Ya kan? Oh luar biasa Agnes ya, Agnes ini ya.
Sekali lagi Agnes ya, dia itu bergumul menderita, tetapi dia tetap melakukan pelayanan, ya kan? Dia tetap melakukan pelayanan. Karena apa? Karena Yesus walaupun dia dinista, disiksa sampai di kayu salib, dia tetap mewujudkan prinsip pelayanan yang totality. Bahkan di atas kayu salib dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selanjutnya, kita akan menjalankan panggilan Yesus untuk apa? Mencari jiwa-jiwa. Ya, ini bahasa teman-teman di Harus Mati. Dulu saya tidak terlalu suka, tapi saya pikir kalau kita tidak dapat jiwa, berarti kita belum menjalankan pelayanan. Cari jiwa, karena ketika ada satu ekor domba yang hilang, Yesus mencarinya sampai dapat. Dan Yesus mengatakan, kalau ada satu orang bertobat, maka seluruh malaikat di sorga akan bersorak-sorai. Jadi Bapak Ibu, kalau ada teman yang bisa kita ajak, maka sorga, penghuni sorga akan bersorak-sorai. Oleh karena itu, akhirnya saya akan mengatakan begini. Ini Tuhan sudah berikan. Mari kita melanjutkan pelayanan kita. Ya, siapa yang belum aktif di gereja atau di mana-mana, mari kita panggil. Mari kita ajak. Kita ini harus saling ajak. Kamu disalib. Kalau bahasa di Tendian, kamu disalib. Kalau di selatan, bapaknya apa? Ya, ya. Karena kita dengan orang selatan ini kadang-kadang awal-awal bingung saya, berumnya jauh biru. Kalau di Tendian akan berus ya, itu dikibas-kibas, begitu ya. Lama-lama baru saya, oh duluan saya, di sini biungnya duluan saya, begitu ya. Birunya gue. Terus lagi makan nih, masih mate, iya, masih mate, masih bagi kami kan, ya kan, ya masih bagi kami itu berhasil, iya toh, menurut masih, ya kan, masih mate, masih, dia menikmati tapi dia bilang masih mate ya, masih banget, padahal masih di selatan. Enak banget. Satu ya. Jadi memang kita harus berkomunikasi. Yang terakhir tadi Ibu Siti bilang apa? Ya kan? Orang yang baju masih Eropa, bota apa? Marege Pak Ibu. Tadi Ibu Siti. Marege. Ini nonton mulai selesai Pak tadi masih bagus pun bilang marege, dia udah sobek. Padahal marege itu dalam bahasa yang tinggal di sini orang Panjoka itu marege itu masih basah. Marege di tempatnya Ibu Sin dihancurkan. Jadi memang harus komunikasi ya. Jangan sampai ya, jangan sampai kita nanti salah pengertian. Tapi puji Tuhan, saya sudah paham sekarang ya. Jadi Bu Ros mau bilang apapun saya langsung oh ya, saya mengerti ya. Masih mati. Enak Pak, makanan enak dia bilang masih mati, ya kan? Ya, masih mati, pekanya air pamabur ya. Itu lah istilah dari ya. Jadi mari kita melanjutkan pelayanan kita dan biarlah kita masing-masing hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan kami bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Biarlah peristiwa yang Kau berikan hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan yang terbaik. Ya, ini semua pekerjaan Tuhan. Mari kita sambut. Kita tidak tahu nanti bagaimana ke depannya. Tadi Ibu Sin sudah bernubuat. Semoga ini menjadi makin besar. Ya, makin bertumbuh. Tapi kita terus berdoa supaya Tuhanlah yang melakukan. Sekali lagi, Ibu Sin, terima kasih dan anak-anak. Kemudian semua Bapak Ibu. Mari kita bertemu lagi di sini bulan-bulan berikut. Semoga kita dipersatukan dalam kekuatan Allah untuk saling mengasihi dan kita hidup sebagai keluarganya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan di saat ini. Ketika kami boleh beribadah berdamai untuk persekutuan doa GKST wilayah Tangerang. Terima kasih Bapa di sorga. Selanjutnya biarlah firman-Mu itu menerangi kami dalam kehidupan kami tiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Amin.